Ini yang 3 hari yang lalu ini dipanen, teman-teman ya. 3 hari yang lalu dipanen sebegini. Nah, cukup dengan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini 4 baris ke sana. Panjang ke sana itu mungkin ada sekitar 10 meter. 8 meter ini. Dari sini ke sana itu 8 meter. Itu sekali ngarit segini, guys ya. Ini untuk kapasitas kambing Mas Waluyo itu 200 ekor, teman-teman. Nanti akan kita cek kambingnya seberapa banyaknya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang bang pakan ya guys, yang selama ini jadi bahan perbincangan terutama di channel YouTube saya ya. Di sini banyak teman-teman yang belum memahami pentingnya HMT atau hijauan makanan ternak ya, atau PT hijauan pakan ternak ya gitu. Jadi bang pakan sendiri itu adalah kunci suksesnya sebuah peternakan, teman-teman. Karena dengan adanya bang pakan seperti ini ya, seperti yang kami jalani ini di kandang Mas Waluyo ini, di kebun Mas Waluyo ini ya, ini tidak akan pernah habis. Walaupun populasinya banyak atau ternaknya jumlah ekornya banyak, jumlah ternaknya itu melebihi dari rata-rata, ini tidak akan kehabisan pakan, teman-teman. Karena apa? Karena sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Apa sih itu sebenarnya sistem yang digunakan oleh di kandang Mas Waluyo itu? Ya itu seperti ini teman-teman ya. Ini daun singkong yang 3 bulan yang lalu pernah saya datangi, pernah saya review. Nah ini yang di layar kaca teman-teman semua saat ini dulu habis ya. Sudah habis dipanen 3 bulan yang lalu, habis rata. Ini ternyata sudah tumbuh lagi dan muter lagi, sehingganya sudah subur lagi. Nah, gimana caranya? Ikuti terus ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Nih contohnya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini kita akan cek bagaimana caranya, sistem muternya ya, sistem rotasinya panen. Nah ini teman-teman, ini yang 3 hari yang lalu ini dipanen teman-teman ya. 3 hari yang lalu dipanen sebegini. Nah cukup dengan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini 4 baris ke sana. Panjang ke sana itu mungkin ada sekitar 10 meter. 8 meter ini. Dari sini ke sana itu 8 meter. Itu sekali ngarit segini guys ya. Ini untuk kapasitas kambing Mas Waluyo itu 200 ekor teman-teman. Nanti akan kita cek kambingnya seberapa banyaknya. Lalu yang sudah diambil seminggu yang lalu, tunasnya sudah segini nih ya. Ini seminggu yang lalu, 5 hari yang lalu sudah sebesar ini teman-teman. Nah sudah tumbuh, udah tunas lagi gitu ya teman-teman. Sehingganya stok di ladang sendiri atau di kebun sendiri itu tidak akan habis teman-teman. Tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena dalam setiap batangnya nih ya, dalam setiap batang ini, satu batang ini, satu pokok batang ini teman-teman, ini mampu menghasilkan ranting. Nah ranting satu nih ya, ranting sendiri ini menghasilkan 2 cabang lagi. Nah ini ranting yang satu, ini ranting yang kedua teman-teman. Ranting yang kedua menghasilkan 2 cabang, yang satu dihidupkan, yang satu dipatikan. Nah ini naik ke sini, ini tumbuh jadi 2 ya, 2 cabang. Nah, ranting yang ketiga, tunasan yang ketiga ini ya teman-teman ya, yang ketiga ini naik ke sini teman-teman, naik sini. Nih diambil, ada 2, diambil 1, ini dipanen ini, sehingganya terus bercabang.
Nah, dari satu pokok ini kalau kita bahas akan tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15 cabang. Satu rumpun 15 cabang. Ini satu batang ini bisa untuk kambing makan 1 ekor cukup, teman-teman. Nah, lalu berapa kebutuhan ekor sendiri, kebutuhan kambing sendiri per ekor itu disesuaikan dengan ukuran badan, berat badan ya guys. Jadi kambing itu biasanya kebutuhan pakannya adalah 10% dari bobot badan minimal ya teman-teman ya, minimal 10% dari bobot badan. Itu teman-teman. Ini sudah siap panen ini. Nah, nanti sore atau besok ini ngambilnya dari sini lagi nih, dari sini nih. Ini dari sini ke sana atau dari sana 4 baris ke depan larinya ke sana. Itu teman-teman ya. Begitu caranya, maka tidak akan pernah habis. Lalu pertanyaan teman-teman, Mas, dengan sistem itu apa tidak rugi gitu loh? Apa tidak rugi? Karena singkongnya pasti akan rusak, singkongnya akan ganyong atau akan keras gitu ya. Jadi di sini singkongnya tidak kita konsumsi, tidak kita makan ya, tidak kita makan. Lalu apa ndak rugi dengan sistem seperti ini? Tidak rugi teman-teman. Nah ya, singkong sendiri buahnya bagus teman-teman. Nih saya kasihkan contoh, ini tidak kami gali, ini hanya sudah sudah nongol sendiri teman-teman nih ya, nih ini contoh sudah nongol sendiri, terkikis oleh tanah, oleh air nih. Contohnya seperti ini ya, nih ini contohnya teman-teman. Kelihatan kan, ini kan kelihatan ya, ini kelihatan ya, sebesar ini teman-teman nih ya, ini udah kelihatan, ini terkikis oleh air, dia timbul sendiri. Itu teman-teman, nih contohnya lagi nih, seperti ini teman-teman. Nih sebesar ini, sebesar lengan ya teman-teman. Bisa bayangkan dari mana bentuk kerugiannya gitu loh. Nah ini udah sebesar lengan ini teman-teman ya, sudah sebesar lengan. Jadi di mana bentuk kerugiannya? Saya jelaskan lagi teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman yang tidak punya lahan ya, tidak punya lahan, teman-teman bisa sewa lahan. Nah duitnya dari mana kalau nggak punya untuk nyewa? Loh jenengan kan hidup ya, pasti usaha lah ya, usaha. Bisa dari hutang atau jual kambing 1, atau juga bisa kerja harian lalu untuk modal nyewa kan gitu. Nah nanti modalnya nyewa itu dicabutkan singkong ini teman-teman ya. Singkong ini dicabut, lalu hasilnya kita kembalikan ke sewa lagi. Nah untuk di wilayah Lampung sini teman-teman, ini lokasi ini setengah hektar sewanya 4 juta teman-teman ya. Setengah hektar itu 50 kali 100 meter itu teman-teman. Nah ini 10 hari yang lewat sudah sesubur ini. Ini kita panen 10 hari yang lewat sudah sesubur ini teman-teman. Nih sudah sesubur ini 10 hari yang lewat ya. Ini teman-teman. Jadi seperti itu pentingnya hijauan pakan ternak ya. Pentingnya hijauan pakan ternak itu kita rencanakan dengan matang apabila kita ingin beternak secara bisnis ya, bukan hanya samben-samben. Kalau hanya samben-samben 10-15 ekor bisa ngarit setiap hari. Tapi kalau udah di atas 100 teman-teman ya, sudah di atas 100 teman-teman harus punya bank pakan seperti ini agar teman-teman bisa mudah. Nah ini perhatikan buahnya ya, buahnya ini udah nimbul sendiri. Kenapa buahnya bisa nimbul? Itu artinya buah ini naik ya, buahnya naik terkikis oleh tanahnya terkikis oleh air sehingganya buahnya naik nih. Ini tidak kami gali ya, tidak kami gali, tapi ini nampak sendiri timbul saking besarnya batang buah singkongnya. Nah ini sekitar 10 hari yang lewat kami panen teman-teman, hasilnya seperti ini. Lalu yang
lain akan kita bahas. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini, guys. Nah, ini ya. Ini yang barusan kita panen sekitar 6 hari. Ini teman-teman, segini nih tumbuhnya sudah ya. Sementara yang sana sekitar 15 hari. Itu sudah minta dipanen lagi. Ya. Yang di depan sini teman-teman. Yang ini sekitar 1,5 bulan. Ini 1,5 bulan ini teman-teman ya. Ini 1,5 bulan. Satu rumpunnya bisa menghasilkan batang segini banyak teman-teman nih. Nah, perhatikan. Jadi mudah. Oh iya, banyak yang teman tanyakan ke kolom komentar, Mas, apa itu tidak beracun Mas untuk pakan daun singkong? Apa tidak kembung Mas kambing? Nah itu ya. Pertanyaan seperti itu banyak yang teman-teman tanyakan. Di sini akan saya jawab. Jenis singkong IR sendiri bukan jenis singkong racun ya. Jenis singkong IR ini jenis singkong makan yang tidak meracuni domba ataupun kambing ya, hewan ternak. Karena ini singkong makan. Singkong ini ya, ini yang biasa di sayur oleh ibu-ibu rumah tangga. Ini enak bener nih, lihat nih. Ini direbus ya, direbus, disambalkan terasi, dicocol dengan sambal terasi. Wah, segar bener, lihat, perhatikan nih. Nah ini teman-teman ya, perhatikan nih. Ini teman-teman, ini kalau kreatif, ini diambil pupusnya ini ya, pupusnya diambil, dijual ke pasar. Satu ikat segini tuh, seikat segini tuh, itu bisa dijual dengan Rp500 per ikatnya teman-teman. Ini kalau kreatif lagi. Tapi karena di sini kami tidak tertangani, sehingganya bisnis yang satu ini tidak kami jalani gitu teman-teman ya. Itu tentang racun ya, tentang racun. Tentang kembung ya. Halo Mas, apakah nggak kembung Mas dipakanin daun singkong? Nah, kembung atau tidak kembung itu tergantung perlakuan kita teman-teman ya. Tergantung perlakuan kita. Kalau singkong beracun ya, kalau singkong jenis beracun itu harus ada treatmentnya. Pertama harus dijemur dulu ya. Setelah kering lah baru diteduhkan, baru untuk disajikan ke kambing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila jenis singkong beracun, daunnya bisa disilase ya. Disilase, dicacah atau dicoper, disilase lalu dimasukkan ke plastik atau ke drum, kedap udara ya. Tunggu 5 hari bisa disajikan, sudah hilang racun sianidanya teman-teman ya. Sudah hilang racun sianidanya. Gitu teman-teman. Terus yang ketiga, Mas kalau nggak punya chopper, nggak punya drum, nggak punya plastik, gimana Mas? Nah, ini daun singkong kalau yang jenis beracun cukup dipanen, dipatahin, dibawa pulang, lalu ditegak-tegakkan di pinggir kandang. Cukup ditegakkan. Apabila sudah getahnya sudah hilang ya teman-teman, apabila sudah hilang getahnya, maka akan aman dari racun sianida. Itu kalau jenis singkong racun ya teman-teman. Kalau jenis singkong racun. Tapi kalau jenis singkong IR yang seperti di layar kaca teman-teman saat ini adalah singkong IR, singkong makan yang aman untuk dikonsumsi manusia, dikonsumsi kita semua, sampai dikonsumsi hewan aman. Ini tidak beracun teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, kenapa toh kambing itu kalau makan daun singkong kok beracun, kok kembung ya? Itu pemberian pakannya tidak tertib. Mungkin bisa terlalu lapar, udah sepagi nggak dikasih makan ya, dikasih makan siang, kondisi pagi lapar sekali sehingganya dikasih singkong racun ya, daun singkong racun ya, pasti geblak teman-teman, pasti tumbang. Manusia pun kalau terlalu lapar terus dikasih makan banyak ya tumbang juga. Kesehatannya nggak terjaga, suhu badan kita nggak terjaga ya, banyak faktor itu teman-teman. Lalu di sini akan saya jelaskan lagi bagaimana sistem peternakan itu bisa untung banyak untuk skala usaha ya teman-teman ya.
Pertama, teman-teman harus cari lahan seperti ini teman-teman ya. Harus cari lahan seperti ini ya, agar teman-teman mempunyai bank pakan. Silahkan mau teman-teman pilih dengan bank pakan sistem odot, atau bisa dengan singkong seperti ini ya, batang singkong ditanam seperti ini agar buahnya bisa dijual lalu buat sewa ya. Bisa juga teman-teman bisa jagung ya, jagung seperti ini. Jagung bisa seperti ini jagung. Nah, ini HPT juga. Nah, ini bank pakan juga nih teman-teman, jagung ya. Jagung ini nanti daunnya kita ambil, lalu kita chopper, kita buat fermentasi. Jagungnya kita jual, bisa ke jagung rebus atau untuk rebusan, untuk konsumsi rebus, atau bisa dijual nanti panen. Nah, jadi terserah pilihan Anda semua. Yang jelas apabila ingin bisnis sistem integrasi ya harus cerdas, harus bermodal. Kalau kalian nggak bermodal ya nggak bisa gitu teman-teman. Nah, karena teman-teman selalu bertanya, bro, kalau seperti ini itu butuh modal bro, karena lahan banyak duitnya, banyak modalnya. Nah, sini saya jawab bro ya, mulailah dengan kemampuan Anda sendiri gitu ya. Jangan mengukur kemampuan orang ya, jangan menjudge kemampuan orang. Kalau orang sudah mampu, tapi kalau kita nggak mampu ya mulai dari semampu kita teman-teman. Karena kalau tanpa persiapan yang matang tidak akan hasilnya tidak akan banyak ya teman-teman. Jadi kita akan fokus hari-hari mencari pakan terus, sehingganya apa, kita merasa tidak hasil, bahwa peternakan kita ini tidak menguntungkan. Sementara kalau sistem ini kita akan terasa hasilnya ya teman-teman, seperti itu. Bank pakan adalah 50% keuntungan kita. Kalau kita sudah memiliki bank pakan, maka akan lebih mudah kerjanya, 50% keuntungannya. Karena kita nggak akan beli lagi kalau sudah punya bank pakan seperti ini teman-teman ya. Itu teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Gitu. Kembali ke jagung ya guys ya. Mas, kalau jagung ini bagaimana mas? Apa nggak terlalu lama nunggunya? Ini 3,5 bulan panen atau 3 bulan panen teman-teman. Artinya 2 bulan, 1,5 bulan sudah bisa dipanen kalau tanpa kita memikirkan buahnya. Kita ambil tebonnya 1,5 bulan atau 2 bulan sudah panen. Nah gitu teman-teman. Tapi kita modalnya nggak kembali kalau untuk sewa, kalau untuk jagung. Tapi kalau jenis untuk daun singkong atau batang singkong seperti ini teman-teman, ini bisa kembali lagi modalnya, karena si modal kembali itu dari jual buahnya atau umbinya teman-teman ya. Nah ini kami menyebutnya bisa buah, bisa umbi, tapi teman-teman banyak yang protes. Ini harus nyebutnya harus umbi. Oke guys, saya ikut sebut umbi. Nah itu ya. Nah umbinya inilah yang kita jual, lalu kita kembalikan ke modal sewa lagi teman-teman ya. Kita modal sewa lagi untuk lahan. Jadi teman-teman jangan bingung lagi kalau untuk pakan ya. Ini terutama yang di wilayah-wilayah yang banyak pertanian teman-teman. Tapi kalau di kota ya, namanya di kota nggak akan ada apa namanya, nggak akan ada lahan teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini teman-teman. Ini bisa dijadikan jalan keluar. Oke guys, itu dulu teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini manfaat dan semua bisa merencanakan dengan matang dengan sistem peternakan yang terkoleksi dengan pertanian teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.